Ibu sekalian yang sudah berbicara pengembangan pembahasan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Kajian kami. Dan hari ini langsung saja ya banyak ini nanti kita akan mendapatkan pembahasan tentang pembahasan budaya positif. Dan nanti Ibu bisa bertanya berkaitan dengan materi ini. Dan langsung saja waktu dan akan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita berikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan yang sedang kita, yaitu pembahasan tentang budaya positif. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti atau menghadiri kegiatan ini, memberikan waktunya, meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan. Tentu saja Bapak Ibu, saya akan menampilkan masing-masing. Tidak perlu perkenalan ya, kami sudah kenal. Ya, saya dari Dewan Seperti SPD, saya guru besar Sumatera Kabupaten Purworejo, Sumatera. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, ada pertanyaan pemantik yang isinya adalah nanti saya minta pendapat Bapak Ibu setuju atau tidak setuju. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau benar ya Bapak Ibu? Setuju. Sementara setuju deh. Yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau benar? Setuju juga. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju juga. Baiklah, mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Topik yang akan kita diskusikan atau akan saya paparkan siang ini adalah yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan dari institusi. Dan yang ketiga adalah keyakinan berkelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, restitusi dari posisi kontrol dulu dan kita yang akan disampaikan. Yang keenam adalah restitusi, yaitu segitiga restitusi. Jadi yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada sedikit kegiatan Bapak Ibu. Namanya adalah kegiatan kepala tangan. Jadi ada sedikit kegiatan pakai yang sebelah Bapak Ibu bersebelahan ya. Di sini harusnya sampai kelas secara kelas kecil, tapi Bapak Ibu bayangkan saja Bapak Ibu punya benda yang sangat berharga, yang untuk Bapak Ibu benda yang sangat berharga yang ada di tangan, kemudian dikepalkan di tangannya, dengan segala kekuatan. Kemudian teman yang ada di sebelah Bapak Ibu akan berusaha untuk membuka kepala tersebut. Ingat loh, apa yang ada di kepala Bapak Ibu itu sesuatu yang sangat berharga. Nah, temannya itu bisa muncul, bisa mengancam hati para ibu. Kira-kira apakah Bapak Ibu yang memegang benda tersebut akan membuka kepala Anda? Apapun, walaupun itu dirayu, dibujuk, ditarik atau diancam, apakah Anda akan membuka kepala tangannya?
Tidak. Apakah ada yang membuka? Tidak. Jika sesuai dengan berikutnya ya dibuka. Oh, berarti itu tergantung situasi ya? Enggak, kalau saya enggak boleh. Iya, jadi itu menjadi kebijakan Bapak Ibu mau memilih membuka atau tidak membuka. Selanjutnya itu perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Ilusi berarti sebenarnya adalah pandangan yang tepat gitu ya. Yang pertama adalah ilusi guru kontrol murid. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memaafkan karakter. Jadi mengkritik anak atau membuat anak merasa bersalah itu dapat memaafkan karakter. Dan ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya adalah perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, ada dua paradigma yang pertama adalah stimulus respon, yang kedua adalah teori kontrol. Kalau pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita mencontohkan dan kepengen kalau orang itu seperti kita. Sedangkan kalau teori kontrol atau pilihan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi berusaha mengerti orang lain bahwa tidak harus sama dengan kita. Yang kedua adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau menurut stimulus respon, sedangkan menurut teori kontrol atau pilihan adalah bahwa semua orang itu memiliki tujuan. Misalnya seorang membuat kesalahan, kita harus tahu bahwa sebenarnya tujuannya apa. Sebenarnya alasannya apa? Yang ketiga adalah saya bisa mengontrol orang lain kalau ada stimulus respon. Tetapi kalau ada teori kontrol atau pilihan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang ketiga adalah bahwa orang itulah yang harus mengontrol dirinya sendiri dengan kesadaran dirinya sendiri. Akan lebih awet gitu kalau dikontrol orang lain tidak ada mungkin sudah tidak berada bersama lagi. Tapi kalau berasal dari dalam diri kita, maka kesadaran diri atau kontrol diri itu akan terus berlanjut. Selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, misalnya di suatu kasus ya, kalau misalnya kita pendekatannya secara halus tidak bisa, maka kadang-kadang kita secara tidak sadar mengancam betul atau memarahi sehingga anak merasa dirinya saya berbuat itu karena takut atau saya berbuat seperti itu karena mau tidak mau gitu ya, karena kesadaran diri. Kalau pada stimulus respon, pada dari kontrol pemilihan, kolaborasi dalam konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi artinya bahwa kolaborasi itu apa? Kolaborasi itu kerjasama, konsensus itu seperti kesepakatan. Jadi bukan kita yang membuat peraturan, bukan kita yang menetapkan sebagai guru, tapi kita bisa bekerja sama dengan anak, dan membuat kesepakatan apa yang sebaiknya kita lakukan. Dan selanjutnya adalah model berpikir menang atau kalah. Kalau ada stimulus respon, otomatis biasanya yang menang itu siapa gitu? Guru, ya biasanya guru ya, karena yang berperan itu guru. Dan yang akhirnya yang kalah adalah siswanya, karena dia harus dengan gurunya gitu ya. Jadi halnya harus dengan teori kontrol atau pilihan. Menurut pikirnya adalah menang-menang, jadi semuanya tidak ada yang dirugikan. Misalnya antara guru dengan murid, tapi gurunya juga mendapatkan solusi yang baik, siswanya juga merasa tidak dirugikan. Selanjutnya, ini adalah semua materi yang akan kita bicarakan siang ini, sebagai cara positif. Pokoknya ada teori kontrol atau teori pilihan yang dikemukakan oleh
atau yang belajar. Nah, dari orang yang pertama itu, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, bagaimana cara mengontrol dirinya dan hubungannya dengan maknanya, hubungannya dengan disiplin. Jadi, ada ulamanya yaitu belajar atau berproduksi dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan kita, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita miliki. Jadi berdasarkan dari kita sendiri. Dari kontrol yang kedua adalah semua perilaku memiliki tujuan. Ya, ini berkaitan dengan teori motivasi. Biasanya apa motivasi kita mematuhi peraturan atau mematuhi kesepakatan? Peraturan tidak selama ini ya. Yang pertama adalah ini biasanya terjadi pada anak-anak. Yang pertama adalah menghindari hukuman. Misalnya, untuk pacaran itu harus pakai topi lengkap gitu ya. Nah, sebagian besar anak melakukan atau tidak melanggar peraturan itu karena mereka tidak mau mendapat hukuman. Itu yang sebagian besar kita temui. Nah, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan biasanya. Nah, ada juga yang berpikiran saya harus jadi anak yang baik supaya saya mendapat penghargaan juga seperti itu. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Wah, kalau saya mau menjadi anak yang baik, tapi saya menghargai diri saja, menjadi pribadi yang lebih baik, yang dihargai juga oleh orang lain. Ya, untuk menghargai diri sendiri itu awalnya maka harus melaksanakan yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Kalau di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas, nanti pada saat awal pembelajaran itu nanti guru dengan murid akan melakukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi apa yang harus dilakukan pada saat pembelajaran, apa yang nilai-nilai kebaikan yang harus dilakukan anak-anak pada saat pembelajaran. Dari kontrol yang ketiga adalah model berpikir menang-menang, tapi sudah ya, bahwa semuanya tidak ada yang dilakukan, kolaborasi dan proses menciptakan yang baru. Nah, ini ada hubungannya dengan posisi kontrol guru. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Ini posisi kita Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, maka saya sendiri mungkin kita seperti itu ya. Kamu salah karena ini. Kamu seharusnya begini. Jadi anak akan ditempatkan di posisi yang salah. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Rasa bersalah misalnya begini katanya, kamu nggak kasihan dengan orang tuamu kalau kamu begini di sekolahan, kalau kamu melakukan seperti nanti orang kamu di rumah akan sedih, kan? Itu anak akan merasa bersalah dan mereka akan berubah tapi karena rasa bersalahnya itu. Yang ketiga adalah ini ada posisi kontrol sebagai pemalu. Nah, ini ada positifnya sebenarnya Bapak Ibu kalau kita menempatkan diri sebagai pemalu di depan anak-anak. Kenapa Bapak Ibu? Kalau posisi kita sebagai guru menempatkan diri sebagai teman, kelebihannya adalah kita lebih dekat dengan anak, dan kadang-kadang anak mau, ibu saya punya permasalahan ini, saya punya ngobrol begini. Tapi ada sisi negatifnya Bapak Ibu, karena kita kadang tidak bisa melakukan ini sebagai orang tua. Kadang kalau anak melakukan kesalahan kita jadi kita sudah dekat, jadi tidak bisa ya dengan orang lain mungkin bisa melakukan, tapi dengan anak tersebut ya dengan kita akan tidak enak untuk menegur. Orang tua kita posisi kontrolnya sebagai teman. Oke, yang keempat adalah posisi kontrolnya sebagai pemantau. Biasanya kalau ada anak yang melakukan kesalahan, guru akan mengingatkan
mengingatkan atau akhirnya mengatakan kepada anaknya bahwa kamu salahnya ini berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan. Biasanya memantau seperti itu. Nah, yang kelima adalah sebagai manajer. Ini diklaim ini apa ya? Diakui sebagai posisi kontrol yang paling bagus sebagai manajer. Karena dia bisa hampir semua posisi kontrol itu ada di manajer, dan yang diambil adalah yang baik-baik. Dalam posisinya sebagai manajer, nanti jika anak melakukan kesalahan, seperti tadi Bapak Ibu melakukan adalah segitiga restitusi. Jadi yang pertama, misalnya anak kesalahannya apa, gitu. Kamu tahu kesalahanmu apa? Nanti anak menjawab, ini kesalahan saya. Nanti kalau posisinya sebagai manajer, dia akan menjawab tidak apa-apa. Kalau manusia itu tidak sempurna. Manusia itu pasti pernah berbuat salah. Jadi anak merasa saya salah, tapi tidak terus dipojokkan supaya anak merasa dia masih punya harapan untuk menjadi orang yang lebih baik. Terus yang kedua adalah validasi kebutuhan. Jadi di sini nanti itu guru akan menanyakan alasannya apa kamu melakukan itu. Jadi alasan dia berbuat salah itu apa. Nanti akan kalau posisinya ngobrol dengan agak santai gitu, nanti anak akan berbicara atau bercerita dengan sendiri. Ketiga nanti ada menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini berarti nanti kita sebagai manajer akan menanyakan, masih ingatkah kalian atau kamu bahwa kita pernah membuat kesepakatan tuh, kesepakatannya itu begini. Nah, menurut kamu kesepakatan mana yang kamu belum bisa lakukan dengan maksimal? Nanti anak akan ingat sendiri kesepakatannya apa saja, dan saya kata melakukan kesalahan ini berarti kesepakatan yang saya belum bisa lakukan adalah ini. Jadi anak dituntut untuk mencari sendiri, saya belum melakukan yang mana. Maka selanjutnya adalah nanti guru akan menanyakan apa yang akan kamu lakukan. Maka selanjutnya untuk memecahkan masalah yang kamu perbuat, menemukan solusinya. Nah, dengan begini anak akan merasa dia tidak hanya dihakimi, ya, tapi anak mencarikan berusaha mencari solusi sendiri dari masalah yang dia ciptakan. Tanpa dia merasa kesalahannya itu misalnya itu akan membuat dia jadi orang yang lebih buruk lagi di mata orang lain. Selanjutnya adalah nilai kontrol yang berikutnya adalah realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita harus memahami atau berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa setiap orang memiliki dunia yang berbeda. Ini hubungannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah penguasaan. Yang ketiga adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat adalah kesenangan. Yang kelima adalah kebebasan. Ini biasanya juga kasusnya terjadi pada anak. Misalnya ada anak yang sukanya itu merebut bekal yang lain. Menurut Bapak itu kalau pandangan sekilas kita kan, cakui anak itu berarti nakal gitu kan, karena dia mengganggu temannya. Kalau kita sebenarnya kalau kita lihat dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, kalau ada anak yang seperti itu di kelas, kalau sampai sekarang berarti kalau bertahan hidup kayaknya tidak ya. Nah, kalau yang berikutnya adalah mungkin penguasaan. Dia ingin merasa kalau dia ingin dianggap dia itu berkuasa di kelasnya, itu bisa. Ya, atau kasih sayang, karena dia merasa kurang kasih sayang, kurang diperhatikan, jadi dia menjawab kesenangan, jadi dia mencari kesenangan gitu. Kalau setelah dia mengambil berat temannya, gitu kan, dan temannya merasa marah atau kecewa atas apa yang dilakukan, dia merasa
dia merasa dia punya kebebasan untuk melakukan hal apapun gitu. Jadi dia gampang untuk melakukannya. Ini ada hubungannya dengan disiplin yang akan kita bahas Bapak Ibu. Mohon tetap bersemangat ya. Selamat 60 menit nanti. Ya, sekalian dari makna disiplin yang pertama adalah disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya adalah belajar. Yang kedua adalah makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin ini dari murid-murid saudara Santa. Yang ketiga, disiplin diri membuat orang dari potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia harapkan. Yang keempat adalah kalau dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kebahagiaan. Kecenderungannya adalah biasanya disiplin itu tidak nyaman, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan ini. Jadi biasanya kalau penerapan disiplin pasti awal-awalnya akan merasa tidak nyaman ya, untuk beberapa waktu. Nanti dengan sendirinya itu hanya sebuah kebiasaan. Diawali dengan ketidaknyamanan. Materi selanjutnya adalah tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun akar jadi tidak memandang semuanya itu. Yang pertama adalah setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glaser pada teori Komprong 1994. Yang kedua adalah dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Isinya adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemudian mandiri, bernalar kritis, kebinekaan tunggal, bergotong royong dan sebagainya. Masuk ke materi selanjutnya yaitu teori motivasi, dukungan, dan penghargaan. Kemudian ada materi restitusi. Ini sudah dibahas ya Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia yang dari hukuman ini. Motivasi eksternalnya adalah satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau kebutuhan. Biasanya anak-anak berpikir apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua adalah motivasi eksternal, motivasi eksternal tapi untuk isinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang kedua, yang ketiga ini yang diharapkan dari peserta didik kita yaitu untuk menghargai diri sendiri. Sekarang kita lihat yang merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cekap buat memerintah diri sendiri. Ya, ini kita masuk ke materi penghargaan. Penghargaan yang menurut kita akan membuat anak merasa dihargai, gitu kan? Merasa senang, merasa lebih termotivasi untuk melakukan yang lebih baik. Nah, kita lihat tentang sisi lain dari penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman kita itu. Berarti meminta atau mendukung seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal karena berasal dari orang lain dikatakan kemudian, dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak
dari pemberian penghargaan itu ada 5. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi anak akan merasa dia akan termotivasi karena adanya penghargaan itu. Dia tidak merasa saya ingin lebih baik karena dari dalam diri saya sendiri. Dan itu akan berlangsung baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk tahap selanjutnya. Yang kedua adalah penghargaan itu sebenarnya menghukum. Bagaimana penting? Penghargaan yang seharusnya membuat anak ya senang gitu ya, tapi sebenarnya menghukum anak karena dia hanya akan terobsesi karena itu. Okay. Yang ketiga adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Karena ingin mendapatkan hadiah, dia berusaha lebih cepat betul, dan dia akhirnya tidak memikirkan atau tidak apa yang terbaik yang bisa dia lakukan. Yang keempat adalah menghargai menjadi tidak efektif ketika akhirnya tidak ada penghargaan. Misalnya awalnya ada penghargaan ya, anak akan termotivasi gitu misalnya. Anak itu semangat karena nanti akan ada hadiah gitu. Tapi ketika nanti suatu saat tidak dapat hadiah, mereka akan menjadi kenapa hadiah ini, dan yang selanjutnya adalah penghargaan membuat atau merusak hubungan. Ini begini Bapak Ibu. Misalnya dalam satu kelas kecil saja, ada satu anak yang biasanya kalau saya mengajarnya matematika misalnya, ada satu anak yang dia punya kesempatan yang bagus dalam menjawab soal, dan itu benar karena dia pintar gitu. Jadi dia akan mendapat, misalnya saya akan memberikan hadiah gitu. Dan kalau dia benar, saya akan memberikan hadiah. Nah, karena dia yang pintar, berarti kan hanya anak-anak itu saja yang akan mendapatkan hadiah. Bagaimana dengan anak yang tidak begitu bisa matematika? Otomatis dia akan mendapat hadiah tidak? Tidak. Itu yang akan membuat dia merasa iri dengan temannya yang selalu mendapatkan hadiah. Itu ya, misalnya ada beberapa anak yang tidak pernah mendapatkan hadiah dengan beberapa anak yang mendapatkan hadiah. Nah, suatu saat itu akan merusak hubungan mereka. Betul begitu kebencian. Itu yang itu kita lanjutkan lagi. Nah, ini tadi yang dihukum oleh penghargaan itu pertama adalah penghargaan menurunkan kualitas. Kepengennya cepat selesai karena kepengennya cepat dapat hadiah. Bapak Ibu. Yang kedua adalah penghargaan mematikan kreativitas. Yang penting melakukan itu kepengen cepat dapat hadiah. Yang ketiga adalah penghargaan mengurangi motivasi intrinsik karena dia motivasinya adalah hanya ingin mendapatkan hadiah, jadi motivasinya ekstrinsik atau eksternal. Ini adalah masuk ke hukuman dan konsekuensi. Ada kolom tindakan guru dan ada kolom hukuman atau konsekuensi. Kalau itu diminta menyebutkan, memilih apakah itu hukuman atau konsekuensi. Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat. Menurut Bapak itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Berarti kan sinkron ini ya. Yang ketiga adalah murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah.
Ini Bapak kapan diberi saya saya melakukan eksekusi malam gitu. Jadi saya harus menanyakan kepada Pak Oki. Kenapa terlambat ya? Kenapa Pak Oki terlambat? Waduh, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Selanjutnya adalah membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Ini kayaknya sama kalimatnya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu. hukuman. Yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCO. Konsekuensi. Karena sesuai dengan pelajaran saat itu, pelajaran olahraga. Oke. Ini sebenarnya jawabannya sudah ada. Tapi ada slide selanjutnya. Ya, mari kita lihat. Benar ya, nomor 1 hukuman, nomor 2 juga hukuman, nomor 3 J. Semua J. Alhamdulillah. Konsekuensinya ada yang menggantikan kertas, gitu kan? Selain lupakan dan lari mengelilingi lapangan saat pelajaran ujian. Nah, ini selanjutnya adalah tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Masih semangat di Bapak Ibu ya? Ya, kita lihat dari baris pertama. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan terjadi bagi anak yang mendapatkan hukuman, bagi seseorang yang mendapatkan hukuman itu suatu hal yang menyakitkan. Tapi kalau konsekuensi, karena itu sudah kesepakatan dari awal, gitu kan? Jadi pada saat dia melakukan kesalahan, dia akan berpikiran bahwa ini sudah ini sesuatu yang harus terjadi, sudah ada kesepakatannya. Yang kedua adalah kalau hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Contohnya adalah nanti anak merasa dendam gitu ya karena pernah dihukum. Karena pada saat itu dia akan merasa malu, marah dan sebagainya. Jadi kalau ada konsekuensi pada awalnya ya, membuat anak merasa tidak nyaman lagi dalam jangka waktu yang pendek. Yang selanjutnya adalah kalau hukuman itu membuat anak membenci kedisiplinan. Dia akan berusaha berontak gitu kadang-kadang dia melawan pada saat kita beri hukuman gitu. Setelahnya dia bukan menjadi lebih baik tapi kadang semakin buruk. Sedangkan konsekuensi adalah anak menghargai disiplin. Selanjutnya pada hukuman ada paksaan, sedangkan pada konsekuensi ada stimulus dan ada ancamannya. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan pada konsekuensi mendorong anak agar dapat mudah menyesuaikan diri. Saat hukuman konsep diri juga buruk, sedangkan pada konsekuensi konsep dirinya adalah baik. Kemudian ada hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan supaya tidak mendapatkan hukuman. Jadi pada saat anak melakukan kesalahan, dia itu berusaha untuk menyembunyikan kesalahan dia. Akhirnya tidak jujur tentang itu. Sedangkan pada konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan kesalahannya. Karena dia berkontribusi pada saat dia melakukan kesepakatan. Terus hukuman itu membuat merasa marah, rasanya juga bersalah, tapi juga merasa dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Itu untuk anak-anak yang mendapat hukuman. Dan pada
Konsekuensi itu kalau tidak anak-anak merasa kehilangan lengkap, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Karena konsekuensi juga membuat anak juga awal-awal tidak nyaman gitu kan, akhirnya dia akan sudah tidak bersama dengan temannya terus sementara. Selanjutnya ini masih banyak Bapak Ibu. Untuk hukuman itu membuat identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan eksekusi itu identitasnya sukses dan disiplinnya juga sukses. Kenapa? Karena pada hukuman sesuatu tadi sudah ya di slide sebelumnya, kalau di hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman, jangka waktu yang panjang karena rasa tidak berpengaruh sakit hati, akan merasakan sakiti, berlakunya menjadi pasif, agresi meningkat, jadi jiwa berotaknya akan meningkat. Sistemnya tidak akan berjalan bila orang tidak takut. Ini hukuman tidak akan berjalan kalau pada saat diberi hukuman anak malah tidak takut, malah kadang-kadang tidak melawan gitu ya. Itu kalau hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan yang nyata. Peraturannya adalah biasanya kata-katanya adalah kamu harus begini. Menjadikan murid anak membenci orang tua. Sedangkan untuk konsekuensi dan eksekusi itu tadi, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, ya. Kalau eksekusi itu pilihan anak akan ditanyakan alasannya, ditanyakan apa yang harus dilakukan, jadi dia bisa memberikan pendapatnya. Terus yang untuk konsekuensi, anak tadi merasa tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, sedangkan restitusi tadi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Konsekuensi korbannya bisa diabaikan, restitusi korbannya mendapatkan ganti. Terus konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman, sedangkan restitusi anak mendapatkan penguatan, jadi dia merasa mendapatkan penguatan dari guru atau seseorang yang melakukan restitusi kepadanya. Ya, kalau konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, sedangkan restitusi anak berusaha untuk menyelesaikan masalah sehingga anak terbiasa untuk menghadapi masalah dan menyelesaikan masalah tersebut yang akan berguna untuk kehidupannya. Ya, untuk konsekuensi ini perlu monitoring atau pengawasan dari guru itu secara terus menerus, karena kalau tidak nanti anak akan melanggar konsekuensinya. Nah, restitusi ini mengajarkan murid untuk bertanggung jawab. Ini sebenarnya restitusinya bisa diterapkan restitusinya. Konsekuensi memalukan, membantu menerapkan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada memecahkan masalah dalam jangka waktu. Konsekuensinya itu pertanyaannya biasanya kalau konsekuensi itu peraturannya itu apa? Kan? Maka kamu melakukannya, terima kasih. Restitusi apa yang kamu yakini? Kira-kira apa yang kamu yakini? Terus apa yang bisa kamu lakukan dari masalah ini? Kalau restitusi yang dilakukan, maka pertanyaannya akan seperti ini. Kemudian konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan, restitusi dia akan menghargai diri sendiri dan juga orang. Ya, tadi sudah dijelaskan secara rinci restitusi itu apa saja yang dilakukan, tapi belum tahu restitusi itu apa sih? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada norma mereka dengan karakter yang lebih baik. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif, jadi proses dari kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu
berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, ya ingin menjadi orang seperti apa tujuan kuliahnya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Isinya bagus sekali di Bapak Ibu kegiatan restitusi. Dari kolaborasi, dari tujuannya mereka seperti mau apa, gitu kan, dan bagaimana dia harus memperlakukan orang lain. Dan berikutnya adalah 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran. Jadi kita menawarkan, bukan paksaan. Jadi bukan memaksa anak untuk melakukan ini, tapi kita menawarkan apa yang akan kita lakukan. Selanjutnya adalah restitusi, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Sebenarnya apa sih yang kamu mau? Sebenarnya apa sih alasan kamu? Okay? Terus restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kamu melakukan itu karena apa? Karena kesenangan, ya? Karena kurang kasih sayang, atau yang lainnya. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia. Keenam adalah restitusi diri dan sayang. Restitusi tapi terhadap diri sendiri. 7. Restitusi fokus pada karakter anak. Jadi kita melihat bagaimana karakter anak setelah kita melakukan restitusi. Yang 8 adalah restitusi fokus pada solusinya. Jadi kalau hukuman, konsekuensi, pokoknya kamu salah, kamu harus begini, oke? Tapi kalau restitusi, solusinya apa? Kalau kamu seperti ini, kamu ingin melakukan seperti apa untuk menyelesaikan masalah yang kamu lakukan. Yang 9 adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada dia berhasil memecahkan solusinya, berhasil memecahkan masalahnya, dia akan merasa percaya diri lagi, atau dia akan merasa siap untuk kembali pada ya, kita masuk ke materi selanjutnya. Semangat Bapak Ibu. Ya, materi selanjutnya adalah keyakinan kelas. Saya sedikit bercerita, saya pernah melakukan keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Jadi pada saat awal pembelajaran, ya, saya akan memberikan instruksi untuk silakan kamu menuliskan nilai kebaikan apa yang ingin kamu tanamkan di kelas ini, misalnya apa, ada berjajaran dan saling menyayangi, terus bertanggung jawab, aktif dalam belajar, dan kesempatan yang diberikan. Ada ini kemarin ya, link yang paling kecil adalah peraturan kelas. Ya, peraturan kelas nanti akan dikembangkan sehingga menjadi lebih mementingkan anak, memikirkan kepentingan anak itu dengan keyakinan berdasarkan keputusan bersama, sehingga dengan keyakinan kelas tersebut jika anak-anak melakukan semua keyakinan kelas yang sudah disepakati, maka akan tercipta lingkungan yang positif. Lingkungan belajarnya dan sekolahnya adalah lingkungan yang positif. Dan kalau lingkungan positifnya tercipta, maka akan mewujudkan budaya positif. Ini ada 2 contoh keyakinan kelas, kesepakatan kelas Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas biasanya hanya poin-poinnya saja. Keyakinan kelas dia akan
Kalau Bapak Ibu tadi yang mana yang coba itu yang yang depan kan hanya poin-poinnya saja. Kalau Bapak Ibu mengucapkan salam, kan? Ada kebersihan sekolah, kalau yang sederhana. Kami murid-murid yang saling menyayangi, murid yang semangat belajar. Kalau Bapak Ibu yang mana yang kita bahas? Tadi kesepakatan kan hanya poin-poinnya saja yang Bapak Ibu. Yang kelas itu berupa kalimat yang positif. Bapak Ibu yang mana yang bahas? Ya, yang kedua yang putih ya. Yang sebelah sini. Karena berupa kalimat yang positif. Ini kan hanya poin-poinnya saja. Jadi ada yang keras. Kalau peraturannya seperti yang ini, maka keyakinan kelasnya kalau Bapak Ibu seperti apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya itu kalau peraturan. Karena kan kalimatnya sedikit, oke? Keyakinan kelas itu dengan siswa. Keyakinan kelas itu dari kesepakatan kelas yang sebelumnya. Itu kesepakatan kelas saja. Kesepakatan bersama yang dibuat guru dengan siswanya. Setiap siswa akan selalu memberikan kami akan selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Ada kata-kata yang positif ya, ada seperti itu, cuma dalam bentuk kalimat. Mari kita lihat soal selanjutnya ya. Siapa tahu ada jawabannya di sini. Tapi ini hanya poin-poinnya juga. Kami akan selalu bertanggung jawab untuk selalu sampaikan buku pada tempatnya. Akhirnya nanti yang penting adalah keyakinan kelas itu yang berisi kalimat-kalimat yang positif buku yang berasal dari kesepakatan kelas. Ini poin-poinnya saja. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti kita menjawab sudah menjadi buku. Terus jangan mengganggu orang lain, berarti lalu orang lain. Jadi itu sekali yang belajar sebelum belajar yang lain. Komitmen orang lain. Dia akan menghormati guru yang sudah ada di kelasnya itu kan. Dilarang melakukan kekerasan bagi keselamatan dan juga menghormati aman. Dilarang menggunakan alkohol berarti berkaitan dengan kesehatan atau pada diri sendiri sebenarnya pergantian atau menghubungi giliran ini memperbaiki orang lain dan bersahabat masker tentunya dengan kesehatan dan keselamatan dan berbagi kelas atau komputer dengan hubungan ya keselamatan dan ya kita masuk ke materi selanjutnya. Mari kita SPP. Oke, Bapak Ibu sahabat banget. Ini waktu-waktu yang iya betul. Kita lanjutkan lagi nih Bapak Ibu ya. Yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nanti di awal sudah disebutkan di 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Misalnya dia mencuri makanan, gitu kan? Kalau selama ini yang kita anggap mencuri itu pokoknya salah, ya salah hukuman karena sudah mencuri. Dan kita harus tahu alasannya mencuri apa. Mencuri itu biasanya berhubungan dengan karena dia ingin bertahan hidup karena tidak punya. Yang kedua adalah bukan dasar kita yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya anak yang nakal di sekolah di kelas itu membuat gaduh gitu ya. Sukanya rapi,
kenapa kamu di kelas siapa tahu dia memang butuh perhatian karena kalian kasih sayang dari makanya bisa yang ketiga adalah kebutuhan dasarnya adalah kesenangan, yang keempat kebebasan, kelima penguasaan. Tadi kita sudah sedikit dibahas di Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke 5 posisi kontrol juga tadi sudah kita lihat lagi. Ya, ini 5 posisi kontrol guru yang tadi baru sedikit kita bahas. Nah, ini kita lihat yang lebih rinci lagi. Ada pembuku, ya, contohnya ada sebagai pembuku, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Apa yang guru lakukan biasanya kalau sebagai pembuku? Apa yang guru lakukan? Dia adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Jadi kalau kita melakukan semua itu, berarti kita termasuk posisi kontrol yang mana nih Bapak Ibu? Terus guru akan berkata apa? Nanti sebagai penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Kalau kamu tidak memperhatikan, awas ya. Ada awas ya. Atau rasakan, gitu kan? Itu adalah kata-kata yang dikeluarkan guru dengan posisi kontrol sebagai penghukum. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Anak biasanya akan berontak. Atau dia malah sukanya menyalahkan orang lain. Enggak, Bu, saya kan gitu kan? Itu juga ada seperti itu. Nah, atau yang ketiga, dia akan berbohong karena tidak mau mendapat hukuman. Kaitan dengan dunia berkualitas. Kalau anak yang sudah mendapatkan hukuman, dia akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas, dunia yang baik-baik yang ada di otaknya. Kalau dia sering mendapat hukuman, tapi dia tidak suka dengan dunia, kan? Kalau dia tidak suka, berarti di otaknya itu ya tidak ada dunia tentang gurunya. Karena dunia berkualitas yang ada di otak anak tersebut adalah dunia yang menurut dia itu bagus. Jadi kalau guru di luar itu berarti dia tidak masuk ke dalam dunia berkualitas murid tersebut. Nah, biasanya apa yang murid katakan ketika dia mendapat hukuman atau sering mendapat hukuman? Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Pernah nggak seperti itu Bapak Ibu berpikir seperti itu? Kayaknya iya, karena mungkin tanpa sadar kita memang berada di posisi kontrol sebagai penghukum. Saya juga tersinggung banget. Ya, dan dampaknya pada murid apa? Banyak malah yang mengulangi kesalahan. Ya, posisi kontrol yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Lah, kayak gurunya sebagai posisi kontrol sebagai membuat merasa bersalah, maka biasanya guru itu melakukan apa? Dia akan bersama, kan? Dan selanjutnya mengatakan seharusnya kamu itu begini. Jadi ada kata-kata itu kecewa karena kamu tidak begini, kan? Jadi kalau kita kecewa dengan harapan anak-anak akan merasa bersalah. Kemudian guru akan berkata apa ya? Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, gitu kan? Kita mengemukakan apa yang ada di diri kita, apa perasaan kita. Dan harapan kalau anak-anak tahu, saya seperti ini, apakah kita pernah seperti itu? Pernah, saya pun pernah. Hasilnya adalah menyembunyikan
nanti akan diceramai gitu kan, supaya tidak diceramai dia akan menyembunyikan atau menyangkal. Ketika ditanya dia akan menyangkal atau tidak mengaku kesalahan. Yang ketiga adalah jadi hasilnya masih belum bagus ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah kaitan dengan dunia. Murid merasakan guru di dalam dunia berkualitas. Ini sudah digambarkan gurunya ada di dalam pikirannya. Nah, apa yang akan murid katakan ketika dia merasa bersalah? Maafkan saya, gitu kan? Terus, dan dampaknya apa? Kalau dia merasa bersalah, maka dia akan merasa rendah diri. Nah, itu dampak yang tidak baik. Ya, posisi kontrol selanjutnya adalah sebagai teman. Nah, apa yang akan dilakukan guru? Membuatkan alasan-alasan untuk dirinya. Yang kedua adalah ini, ayolah lakukan demi ibu, gitu kan? Iya, ketika anak-anak misalnya sudah terlambat, gitu. Ayolah tolong besok jangan berangkat lagi ya. Ayolah lakukan demi ibu, biar ibu tidak berlalu-lalu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu ini. Ayo sekarang tolong kamu yang membantu ibu. Itu hasilnya adalah menjadi teman-teman yang kaitan dengan dunia berbatas adalah murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berbatas. Sebagai teman dia merasa dekat hubungannya dengan guru, makanya dia akan ada di dunia berkualitas. Dan murid akan berkata, apa yang akan dikatakan murid? Saya pikir bapak atau ibu ini teman saya. Ternyata begitu ya. Dampaknya adalah lemah, tidak memberi. Posisi selanjutnya yaitu sebagai pemantau. Dia akan menghitung, mengukur kesalahannya berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan. Kedua adalah apa yang akan dikatakan sebagai pemantau adalah apa peraturannya. Dan hasilnya adalah karena akan menyesuaikan diri, karena akan melakukan peraturan jika diambil. Selanjutnya adalah kaitan dengan dunia berkualitas. Mungkin merupakan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Dia akan terus memikirkannya, tidak lupa gitu ya, bahwa nanti akan ada peraturan, akan ada hukuman, ya. Terus gurunya akan berkata ini, boleh sebagai contoh, berapa banyak bintang yang saya harus perhatikan, ya. Terus berapa halaman yang harus saya tulis, karena dia melakukan kesalahan, gitu ya. Dan sudah diukur kesalahannya di kesalahan. Selanjutnya adalah namanya adalah menitik beratkan pada si atau bagian untuk akan terfokus ke sini. Yang kelima adalah sebagai manajer. Ya, berarti gurunya tidak mendikte anak kamu salahnya ini dan ini, tapi guru akan menghasilkan pertanyaan. Kedua adalah apa yang akan guru katakan? Aku tadi sudah kita bahas di awal, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan mulai dewasa ini, apa alasannya, dan hasilnya adalah menguatkan diri anak dengan melakukan kesalahan. Dia belajar dari kesalahan, menemukan solusinya, sehingga dia akan belajar sedikit. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Di awal dia merasa dihakimi, merasa bersalah, merasa dihukum, merasa orang yang salah, kan? Di sini dia akan menjadi
dia masih merasa bahwa dia adalah itu ya. Yang selanjutnya adalah kemudian akan berkata bagaimana cara saya supaya bisa memperbaiki dia solutif, dia berusaha memperbaiki masalahnya atau menyelesaikan masalahnya. Dampaknya ini yang sangat baik Bapak Ibu. Nah itu akan mempunyai kemampuan untuk mengevaluasi masalah ini, bagaimana cara saya untuk memperbaiki. Saya di Bapak Ibu kalau kita akan sebagai manajer, mudah-mudahan prakteknya seperti itu. Nah ini kolom sebelah kiri adalah pernyataan menyatakan, dan yang kedua adalah yang posisi yang kanan adalah posisi kontrolnya. Kalau seorang guru mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, maka posisinya adalah sebagai membuat orang merasa bersalah. Terus kalau pernyataannya adalah kamu tidak pernah benar melakukannya, sebagai nah ini dia lalu pergi itu ada bapak ya, sebagai pemahaman. Saya pernah ya terus yang adalah apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kalau dia melakukan sesuatu yang baik, dia mendapatkan bintang. Kalau dia melakukan berarti dia akan mendapatkan. Nah, yang keempat adalah pertanyaannya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Menawarkan anak untuk memecahkan masalah, maka posisinya adalah sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Kan dia ngecek gitu ya. Dia adalah sebagai pembuk. Manajer itu berusaha memperbaiki apa itu berdasarkan aturan dan sesuai dengan dilakukan dia tidak mendapatkan solusi. Ya, kita masuk ke segitiga restitusi. Ini adalah solusi dari Bapak Ibu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Ya, ada beberapa tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa yang akan dilakukan pada saat menstabilkan identitas? Guru akan mengatakan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya loh yang pernah melakukan ini. Harapan kamu salah, orang yang boleh melakukan ini. Namanya membalikan kepercayaan diri. Nah, tahap selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Nah, biasanya di sini guru akan bertanya atau berkata, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan. Guru akan bertanya. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Guru juga menanyakan, ada nggak cara yang lain? Kan? Terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah keyakinan yang telah disepakati antara guru dan siswa. Di sini juga guru akan menanyakan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Diajak berbicara apa yang dia mau, bukan apa saja yang kita mau. Anak juga bisa apa yang dia identitas untuk membuat anak yang mengajarkan karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi pada saat terus ada kebutuhan tadi alasannya gitu berdasarkan apa yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Menanyakan keyakinan
caranya dihubungkan dengan apa saja nilai dasar manusia lebih banyak dan akan menjadikan ini intervensi detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan tujuan singkat dan dengan cara konfrontasi. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dibukakan oleh seorang pemantau dan pengajar. Ini biasanya dilakukan oleh pemantau dan pengajar, bukan membuat merasa. Apakah kamu ingin berbuat yang lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Kamu bisa melihat atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membaik. Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai atau oke? Kapan kamu siap untuk mulai? Laporannya apa? Itu kalau laporannya apa berarti tadi nggak tahu ya. Terus sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Pertanyaannya biasanya diajukan oleh seorang pemantau dan pengajar. Sudah selesai seperti itu. Kebiasaan dari saya meminta mungkin Bapak Ibu ada yang mempunyai pertanyaan atau tanggapan yang saya persilakan. Sebaiknya siap. Terima kasih untuk Bu Ika. Saya mau bertanya. Dari bahasan yang pertama tadi, saya mungkin guru yang paling merasa bersalah dengan Bu Sri Mul ini, karena kami yang paling sering bertemu dengan anak-anak, termasuk di gerbang. Nah, kita itu biasanya paling sering melakukan memberikan hukuman pada anak-anak atau punishment. Seperti misalnya ketika anak terlambat, maka ada hukuman disuruh buang sampah dan sebagainya. Nah, kalau menurut teori-teori yang dibukakan oleh Bu Ika, menurut teorinya tadi, Dr. William Glaser, apa yang kami lakukan itu ternyata keliru, kurang tepat, karena ini memberikan punishment atau hukuman. Terus, bagaimana ini menumbuhkan kesadaran anak agar anak tidak usah dihukum, tetapi mereka sadar bahwa perilaku mereka salah. Tapi kalau menurut saya, di tingkat sekolah kita yang sekarang ini, kayaknya kesadaran itu sulit untuk ditumbuhkan, karena melihat inputnya mungkin. Saya pikir juga tidaklah di SMA favorit juga kesadaran seperti itu tidak selalu ada. Mesti ada beberapa anak yang tetap harus ditegur atau mungkin diingatkan dan sejenisnya. Kalau diterapkan teori tadi memang 100% oke banget, bagus banget. Tetapi kadang-kadang kita itu terbentur pada anak-anak yang kurang apa ya? Yang kurang kesadarannya itu Bu Ika. Bagaimana kalau menurut Bu Ika, tindakan apa yang paling tepat untuk kita di sekolah-sekolah yang seperti ini, sekolah pinggiran gitu loh. Terima kasih Bu Ika. Terima kasih atas pertanyaan dan harapan dari nanti saya akan mencoba menjawabnya. Ini persoalan yang dihadapi hampir semua guru gitu ya. Sebenarnya tidak hanya di sekolah pinggiran, sekolah yang di kota juga punya masalah. Nah, langkah awalnya apa? Sebenarnya di awal langkah yang paling tepat adalah membuat kesepakatan dengan anak. Apa yang harus dilakukan anak, nilai-nilai baik apa yang akan mereka lakukan nanti, apa yang harusnya mereka lakukan. Misalnya disiplinnya apa saja, terlambat, pulang juga sesuai dengan waktunya, bertanggung jawab untuk menanggung apa yang dilakukannya. Dengan melakukan kesepakatan kelas, Bapak Ibu guru punya alat ya dasar
dia. Dan kalau misalnya itu hanya sebuah peraturan yang dibuat oleh sekolahan tanpa melibatkan anak dalam pengasuhannya, anak akan merasa aku jangan setuju, gitu kan? Saya merasa tidak setuju dengan peraturan itu. Harusnya begini, begini, begini. Anak akan mencari alasan untuk menyalahkan aturannya harusnya begini, karena dia tidak hanya dengan kesepakatan. Kalau kesepakatan kan anak dia berkontribusi, ya kan? Saya maunya apa? Yang baik-baik tentunya, yang saya jelek. Dan nilai kebajikan apa yang ingin saya lakukan? Anak yang memikirkan. Nanti dari beberapa akan dibuat kesimpulan secara umum apa yang harus dilakukan. Sehingga diharapkan yang pertama, karena dia yang membuat sendiri keyakinannya atau kesepakatannya, dia akan berusaha untuk bertanggung jawab melaksanakan keyakinan atau kesepakatan yang sudah dia buat. Dengan demikian ada motivasi internal dari diri untuk melakukan keyakinan atau berusaha untuk menjadi yang lebih baik, bukan karena tidak ingin mendapatkan hukuman atau bukan karena ingin mendapatkan pekerjaan. Ya, kalau ini bisa diterapkan di sekolah-sekolah, baik sekolah yang katanya pinggiran atau sekolah yang posisinya diharapkan akan menghasilkan anak-anak yang mempunyai disiplin positif dan mempunyai nilai yang positif. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Sekiranya tidak, karena pertanyaannya sudah dijawab dengan sangat gamblang Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya pertanyaan saya sama dengan ini. Kemudian kaitannya dengan anak-anak yang melakukan pelanggaran itu diatasi dengan apa tadi? Membuat kesepakatan. Sepertinya saya sudah mencoba begitu. Maaf, saya sudah mencoba Mas Monani, Zainal Monani. Itu kan gini, dulu kesepakatannya post-up. Nah, post-up itu ternyata setelah kurang lebih 5 kali dia lakukan, dia itu sambat. Bu, kan tulang ini saya patah, Bu. Oh ya, baik. Sekarang naik patah, terus baiknya apa hubungan kamu? Membersihkan musola, Bu. Oh ya, baik. Saya itu ikuti, ya sudah kamu bersihkan musola, dibersihkan di bed. Tapi ternyata ya waktu terbaru ngomong, maksudnya yuk, itu pribadi ngomong dulu. Lewat berbagi kesepakatan, karena dia sudah menawarkan diri dari post-up ke yang lebih ringan, artinya itu membersihkan musola gitu. Terus tidak hanya mana nih, kotek itu IPA berapa dua, ya itu kotek juga alasannya tulangnya opo itu retak. Oh, yes, itu saya tindakan juga untuk ke musola. Tapi itu juga karena harus saya mengawasi di depan, saya kan tidak bisa mengawasi langsung di musola. Karena saya percaya dia akan melaksanakan itu dengan penuh tanggung jawab. Tapi kepercayaan saya disalahgunakan. Nah, itu solusinya bagaimana? Kemudian satu, hasbina itu alasannya terlambat. Tidak ada yang menggugah saya, karena ya pokoknya tidak ada yang menggugah, karena saya juga sudah pasang alarm. Tapi ternyata saya juga tidak dengar. Dari kesepakatan perlu lagi. Ya, terus saya mengatakannya ya kamu tidurnya jangan di warung, tidurnya itu bersama ibu, akhirnya orang tua supaya ada yang bangunkan. Ya siap Bu, siap. Tapi setiap terlambat kembali alasannya di warung tidak ada yang membangunkan.
Dan itu kesepakatannya diperbarui seperti apa Bu Ika? Kalau seperti itu. Ya. Terus Chandra Pegungan ini, tapi sudah agak penting, sudah agak penting karena dia bersama orang tuanya di rumah. Jadi kalau kesiangan tidak ada yang membuka karena bapaknya sudah ke sawah, ya ke sawah. Tapi yang masak juga bapaknya, artinya itu bapaknya tanggung jawab. Hanya saja dia itu untuk kemandiriannya karena sendiri sudah ditinggal orang tuanya ke sawah, jadi ranosing juga. Dan ternyata alam juga itu tidak mempan itu. Jadi anak-anak antara lain itu sebenarnya sudah kami awali dengan kesepakatan, tapi mereka melanggar sendiri untuk pembaruan kesepakatan itu yang benar kepiye seperti apa, seperti itu tidak. Tapi saya juga terima kasih ini dengan mengikuti pembahasan, jadi saya moto-moto IAPN Dinasi Suku kepiye, hotel kepiye, Chandra kepiye, terus Kirana Jaya ditambahke, seperti itu, apa dibelente, kalau dibeli, seperti itu berikan, monggo. Terima kasih pertanyaannya, semuanya bisa cepat jawab ya. Berapa yang sudah saya pelajari. Jadi Bapak Ibu, menurut saya kesepakatan itu kan sebenarnya nilai-nilai positif gitu ya, yang akan kita sepakati, nilai-nilai positif. Jadi saya akan disiplin, saya akan menghormati orang lain. Kesepakatannya di sini seperti itu. Bukan kalau saya terlambat maka saya akan ini. Nanti jawabnya bukan ya itu jawabnya kan bukan lagi ya. Walaupun itu karena sudah kesepakatan tapi ya karena akan merasa terhukum. Ini menurut saya memang muaranya adalah bagaimana kita bisa mengerti anak sebenarnya. Bahwa anak yang salah itu bukan karena dia memang salah, tapi kalau dia salah dan tidak ada benarnya. Tapi sebenarnya adalah dia salah itu karena kebutuhan dasar apa yang ingin dia memenuhi. Dia melakukan kesalahan karena tidak bahagia, kurang kasih sayang, atau karena ingin berkuasa, atau karena dia ingin menjadi orang lain, jadi langkah pertamanya mungkin Ibu menanyakan alasannya, alasan dari dalam diri, bukan untuk karena dia menyalahkan lingkungan, karena orang sebenarnya karena orang tua saya tidak membangunkan saya pada pagi hari, gitu kan? Karena alamnya tidak terpunya, gitu kan? Dia menyalahkan lingkungan sekitar. Harusnya kan alasan kamu akan terlambat, apa yang membuat kamu itu dari dalam diri kamu sendiri, kenapa kamu mau atau tidak pernah berusaha untuk datang tepat waktu. Jadi dia menggali apa yang menjadi dalam diri anak tersebut, bukan karena keluarganya, bukan karena tidak menghargai keluarganya, tapi lebih dulu adalah tentang anak itu sendiri, untuk memunculkan motivasi diri dari anak tersebut. Itu yang paling penting, Bu, karena sebesar apapun motivasi yang berasal dari luar dirinya, kan? Dari keluarga, dari lingkungan, dari teman. Kalau dari dalam dirinya tidak ada motivasi untuk disiplin diri, untuk bersikap yang positif, maka itu tidak akan bertahan lama. Itu hanya akan bertahan sewaktu itu stop, ya. Pada saat dia mendapatkan teguran perhatian dari dirinya. Tapi kalau dia sudah mendapatkan motivasi dari dalam dirinya, kalau dia tidak diawasi oleh siapapun, dia akan tetap melakukan yang baik-baik yang positif. Nah, itu bisa saya jawab. Kita sampai ke bagian akhir. Saya minta Bapak Ibu lagi bagaimana cara di sini sudah sedikit mengulas bahwa dengan begini saya tahu apa yang harus saya lakukan.
tidak ada respon dari kami. Saya mohon pendapat dari salah satu Bapak Ibu untuk melakukan refleksi dari pembahasan yang saya lakukan pada siang hari ini. Dan selanjutnya, terima kasih setelah saya mengikuti acara pembahasan itu luar biasa. Insya Allah kalau kita terapkan terutama di SMA Sekolah Projo itu lambat laun nanti akan ada perubahan yang luar biasa. Harapannya itu. Terima kasih begitu. terima kasih Pak Guru untuk refleksi untuk yang nomor 1. Untuk yang refleksi nomor 2, kami mohon Pak Wahyu. Ilmu yang dapat kami dapatkan dari sosialisasi budaya politik tadi, bahwa mungkin refleksi buat kami para guru ya, ke depan semoga kami bisa lebih memahami siswa bahwa teknik pemberian punishment mungkin bisa dirubah lagi dengan memberikan tadi kesepakatannya win-win solution yang tadi apa namanya? Oh ya, menang-menang kan menang kalah. Semoga nanti ya lambat laun lah, karena itu juga butuh keikhlasan dari guru yang anak didiknya sering tidak tertib. Begitu Mika, terima kasih. Terima kasih atas refleksi dari nanti juga yang sudah ini. Kalau kita di akhir acara ini, semoga kegiatan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya untuk menjadi guru-guru yang lebih baik lagi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di acara saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan dari saya. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat untuk kita semua.